Assalamualaikum, nama saya Dinda Putri Azhara dari kelas 10 IPS 2, nomor absen 11, mau menerangkan sedikit tentang hakikat ilmu kimia dan keselamatan kerja di laboratorium. Hakikat ilmu kimia. Pengertian ilmu kimia. Nama ilmu kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang artinya perubahan materi, oleh ilmuwan Arab Jabir Ibn Hayyan. Secara singkat, dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah materi menjadi materi lain. Secara lengkapnya, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan suatu zat atau materi. Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Pengertian hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Ruang lingkup ilmu kimia. Secara singkat, ilmu kimia adalah ilmu rekayasa materi, yaitu mengubah suatu materi menjadi materi yang lain. Secara lengkap, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang 1. Susunan materi, mencakup komponen-komponen pembentuk materi dan perbandingan tiap komponen tersebut. 2. Struktur materi, mencakup struktur partikel-partikel penyusun suatu materi atau menggambarkan bagaimana atom-atom penyusun materi tersebut saling berikatan. 3. Sifat materi, mencakup sifat fisis dan sifat kimia. Sifat suatu materi dipengaruhi oleh susunan dan struktur dari materi tersebut. 4. Perubahan materi, meliputi perubahan fisis atau fisika dan perubahan kimia. 5. Energi yang menyertai perubahan materi, menyangkut banyaknya energi yang menyertai sejumlah materi dan asal-usul energi itu. Manfaat mempelajari ilmu kimia meliputi 1. Pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. 3. Membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. Cabang-cabang ilmu kimia. Cabang ilmu kimia terbagi atas beberapa jenis, yaitu 1. Kimia analitik adalah analisis cuplikan bahan untuk memperoleh pemahaman tentang susunan kimia dan strukturnya. 2. Biokimia, mempelajari senyawa kimia, reaksi kimia, dan interaksi kimia yang terjadi dalam organisme hidup. 3. Kimia anorganik, mengkaji sifat-sifat dan reaksi senyawa anorganik. 4. Kimia organik, mengkaji struktur, sifat, komposisi, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. 5. Kimia fisik, mengkaji dalam fisik sistem dan proses kimia, khususnya energetika dan dinamika sistem dan proses tersebut. 6. Kimia teori adalah studi kimia melalui penjabaran teori dasar. 7. Kimia nuklir, mengkaji bagaimana partikel subatom bergabung dan membentuk inti. Keselamatan kerja di laboratorium. Pengenalan laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat bagi seorang praktikan untuk melakukan percobaan. Praktikan adalah orang yang melakukan percobaan atau
Praktikum. Bahan kimia. Jenis bahan kimia berdasarkan sifatnya. 1. Mudah meledak. 2. Pengoksidasi. 3. Karsinogenik. 4. Berbahaya bagi lingkungan. 5. Mudah menyala. 6. Beracun. 7. Korosif. 8. Menyebabkan iritasi. Persiapan kerja di laboratorium. 1. Merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. 2. Menggunakan peralatan kerja seperti kacamata, jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu tertutup. 3. Bagi wanita yang berambut panjang, diharuskan mengikat rambutnya. 4. Dilarang makan, minum, dan merokok. 5. Menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. 6. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama sehabis praktikum. 7. Bila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar. 8. Memastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen. 9. Pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah praktikum. Fasilitas mutlak yang harus ada di laboratorium diantaranya adalah: 1. Safety shower, berfungsi sebagai sarana pengaliran air bagi kondisi kritis tertentu. 2. Bak cuci, berfungsi sebagai sarana pencucian peralatan dan pekerja. 3. Lemari asam, berfungsi sebagai tempat bekerja khususnya saat proses pencampuran bahan kimia berbahaya. 4. Eye washer, merupakan paket khusus pengaliran air pada mata pekerja yang terkena bahan kimia. Air yang dialirkan harus memenuhi standar air bersih. 5. Perlengkapan kerja, terdiri dari baju bekerja, kacamata pengaman, sepatu tertutup, sarung tangan, dan masker. Hal ini mutlak terutama pada saat pengujian sampel. 6. Exposure fan, diperlukan pada ruangan tertentu seperti ruang preparasi atau pada ruang penyimpanan bahan kimia. 7. Pemadam kebakaran. Selain alat pemadam kebakaran ringan yang merupakan paket media pemadam kebakaran dalam tabung bertekanan, juga perlu disediakan alat bantu pemadam kebakaran lainnya, yaitu karung goni basah, pasir, dan baju tahan api. 8. Alarm, berfungsi sebagai komunikasi bahaya. 9. Petunjuk arah keluar ruangan laboratorium, merupakan tanda yang dapat memberikan informasi bagi pekerja laboratorium untuk keluar dari ruangan dengan aman dan selamat apabila terjadi bahaya di laboratorium. 10. P3K, beberapa obat-obatan standar yang harus ada yaitu obat luka bakar, plester luka, kapas, antiseptik, kain kasa, dan lain-lain. Yang terakhir, simbol bahaya. Di lingkungan laboratorium terdapat benda-benda yang berbahaya. Berikut ini ada beberapa simbol bahaya yang harus dikenali. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.